Oke semuanya, balik lagi ya di belajar kimia asik. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tentang hukum perbandingan yang kedua ya. Hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, di mana kata Bapak Proust ini perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa kimia adalah selalu tetap dan tertentu ya. Jadi maksudnya kayak gimana? Maksudnya di sini kalian bisa lihat ya, senyawa kimia contohnya adalah air H2O. Nah, nanti perbandingan masanya itu akan selalu tetap. Atau dari mana? Ya dari hukum Lavoisier yang sebelumnya kita pelajarin. Ya, jadi nanti rasio antara unsur hidrogen banding massa oksigen itu selalu 1:8 ya. Nah, seperti itu. Itu adalah hukum Proust. Kita coba cek ya nanti ya. Nah, jadi tadi udah saya kasih tahu ya rasio hidrogen dan oksigen di dalam air itu adalah 1:8. Makanya kalau kalian nanti akan mereaksikan antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen, 1 gram hidrogen ditambah 8 gram oksigen pasti akan menghasilkan 9 gram air yang tanpa sisa ya. Karena tadi kita udah tahu perbandingan massa hidrogen banding massa oksigen itu 1:8. Nah, ini akan menghasilkan ada H2O ya. Tadi pada H2O kan. Ini berarti 1 tambah 8 adalah 9. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau 18? 18. Kalau 2 gram. Nah, jadi kalau 2 gram hidrogen ditambah 16 gram oksigen. Nah, apakah dia masih masuk ke perbandingan 1:8? Coba aja 2 ke 1. Ya, berarti kan 2 kalinya ya. Bagi 2 gitu kan. Nah, 16 bagi 2 apakah 8? Ternyata sama ya, 8 ya. Maka nanti perbandingannya ya hasilnya adalah 18 gram air. Ya, karena 18 itu adalah perkalian 2 dari 9 gitu ya. Nah, jadi ikutin resep panduan dari hukum Proust-nya ini ya. Nah, sekarang berarti ini dia mengikuti hukum Proust ya, 1:8. Nah, sekarang kita punya 2 gram hidrogen sama 8 gram oksigen. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, balik lagi kalian cek. Kalau 2 gram hidrogen harusnya kalau dia kali 2 ya, bukan 8 gram oksigen, harusnya 16 gram oksigen ya, sama seperti yang di atas. Nah, tapi kita sekarang punyanya cuman 8 gram oksigen dan 2 gram hidrogen ya. Berarti kita harus pakai persamaan perbandingan yang pertama ya. 8 perbandingannya itu sama 1 di sini. Maka yang bereaksi itu bukan 2 tapi cuman 1 gram dari hidrogen. Maka nanti hasilnya itu ya tetap 9. Tapi apa? Tapi ada sisa 1 gram hidrogen ya. Plus 1 gram hidrogen. Maka kalau kalian jumlahkan di sini harusnya sama nih antara massa sebelum dengan massa sesudah. Sebelumnya itu 2 tambah 8 itu hasilnya 10 gram ya. Totalnya 10 gram. Nah, setelahnya 9 tambah 1 juga, yaitu 10 gram. Jadi tidak menyalahi aturan dari Bapak Lavoisier ya, si hukum Proust ini gitu. Jadi kalau kita lihat ya pembahasannya, pada percobaan 3 kita memiliki 2 gram hidrogen, tetapi hanya 8 gram oksigen. Sesuai rasio 1:8, 8 gram oksigen hanya mau bereaksi dengan 1 gram hidrogen saja. Akibatnya 1 gram hidrogen yang tidak kebagian pasangan zat ini disebut sebagai pereaksi sisa ya. Jadi ada yang namanya pereaksi sisa. Jadi dia tidak habis bereaksi karena ada sisanya ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini coba kita lakukan aja latihan soal yang pertama ya, perbandingan massa unsur karbon dengan oksigen. Jadi kita tulis dulu ada karbon banding oksigen. Itu perbandingannya dalam senyawa apa? Senyawa karbon dioksida atau CO2. Nah, kita tulis ya pada CO2. Itu perbandingannya berapa? Nah, kita lihat nih 3:8. Jadi 3:8. Menghasilkan berapa? Menghasilkan 11 ya di sini ya. Nah, ini adalah hukum pakemnya atau rumusnya atau resepnya ya. Jadi kalian kalau mereaksikan ya
harus sesuai dengan resep ini gitu. Nah, kemudian apalagi nih yang diketahui? Jika kita ingin mereaksikan tepat 3 gram karbon, nah berarti di sini karbonnya adalah 3 gram. Oke. Tanpa ada unsur yang bersisa, berapa massa oksigen yang harus disiapkan? Ya berarti nanti kalian lihat perbandingannya aja, 3:8 berarti oksigen yang diperlukan ya pastinya juga 8 gram. Kenapa 8 gram? Karena dia sesuai dengan hukum perbandingan Proust, yaitu 3:8 adalah perbandingan unsur karbon dengan unsur oksigen di dalam CO2. Nah, pertanyaannya berapa CO2 yang terbentuk? Ya berarti ya ikutin perbandingan yang pertama ini ya, yang basicnya ini, yang base-nya, yang rumus pakemnya ya. Berarti di sini 11 gram. Karena perbandingannya kan sama-sama 3:8 di sini kan. Seperti itu ya. Apakah dia menyalahi aturan Lavoisier? Enggak ya, karena di ini kan awal reaksi. Nah, akhirnya 11 gram. Di akhirnya akan sama dengan awal. Jadi tidak menyalahi hukum Lavoisier ya. Jadi kalau kalian cek di sini ada penjelasannya ya. Kalian bisa baca lagi nanti dan pahamin lagi. Nah, untuk soal nomor 2, kita akan coba bahas lagi di sini. Perbandingan massa besi dan belerang. Nah, kita tulis dulu ada besi atau Fe banding belerang atau S. Pada senyawa apa nih? Besi 2 sulfida. Besi 2 sulfida adalah FeS. Jadi kalau kalian pengen mengerjakan, biasakan kalian tulis kayak gini ya reaksinya. Apalagi kalian yang pengen masuk kimia atau pilih penjurusan kimia nanti di kelas 11. Biar terbiasa nanti ya menuliskan reaksi-reaksi seperti ini. Nah, perbandingannya adalah 7:4. Kita tulis di sini 7:4. Nah, hasilnya berapa di sini? Hasilnya juga 11 sama kayak tadi ya. 11. Ingat, ini adalah perbandingan yang pakem yang udah wajib diturutin ya. Ini resepnya, resep utamanya. Kalian nggak bisa masak tanpa resep ya. Kalau tidak sesuai resep ya pasti nanti bisa jadi makannya nggak enak, gosong dan lain-lain. Misalnya garamnya kebanyakan, nah itu pasti asin banget gitu ya. Nah, kita baca aja soalnya. Jika sebanyak 14 gram besi. Nah, besi itu yang mana? Fe atau S besi tadi? Besi itu Fe ya. Nah, di sini yang bereaksi adalah 14 gram. Apa yang ditanya? Berapa total massa senyawa FeS yang terbentuk? Nah, berarti FeS-nya berapa nih masanya gitu ya. Nah, perlu diingat, kalian lihat bahwa 14 gram ini adalah punya besi dan dia habis bereaksi. Nah, kita bandingkan dengan hukum pakemnya atau resepnya ini. 14 dibagi 7 atau 14 itu kelipatan berapa dari 7? Ya, tinggal kamu bagi aja 14 bagi 7 berapa? Ya, 2 kan? Berarti kelipatannya adalah kelipatan 2 nih nanti hasilnya. Nah, berarti kan yang bereaksi di sini pasti kelipatan dari 4 ya. Kelipatan 2 dari 4. Berarti di sini bukan 4 tapi 8 gram yang bereaksi. Kenapa 8 gram? Ya karena 2 kalinya ya. Kita tahu dari mana 2 kalinya, Sir? Ya dilihat dari awalnya ini. 14 gram ini berapa kalinya dari 7 gitu. Ya. Nah, kemudian berarti tinggal kita cek aja 2 kalinya dari 11 adalah 22 gram. Ya. Gram. Nah, sekarang pertanyaannya, sama nggak nih sebelum sama sesudah? Ya, dicek aja ya. 14 ditambah 8, hasilnya apakah 22? Betul ya, hasilnya adalah 22 gram. Nah, berarti cocok ya. Hasil sebelum sama sesudah itu cocok atau sama. Hasilnya berarti total massa FeS yang terbentuk adalah 22 gram. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kalian bisa baca nanti penjelasannya seperti apa. Harusnya sama dengan yang saya jelasin. Oke. Nah, di sini terakhir. Jadi soal ketiga adalah soal terakhir ya. Tentang perbandingan massa magnesium dan oksigen. Jadi kita tulis dulu. Perbandingan massa unsur magnesium atau Mg banding oksigen atau O di dalam oksida MgO ya atau MgO di sini adalah 3:2 ya. Seorang siswa mencampurkan 6 gram
magnesium dengan 6 gram oksigen. Nah, kira-kira gimana nih? Berapa yang bereaksi, magnesium yang bereaksi, berapa oksigen yang bereaksi, dan berapa MgO yang terbentuk. Nah, berarti kan kalian udah bisa tahu ya bahwa di sini kan hasilnya adalah 3 tambah 2 berarti 5 ya. Dan ini adalah rumus pakemnya yang tadi saya bilang dari awal. Kalau hukum perbandingan Proust itu adalah hukum perbandingan tetap. Jadi kalau misalnya Mg ketemu oksigen di dalam MgO itu udah pasti perbandingan Mg dan O-nya, massa Mg dan massa O-nya itu 3:2. Jadi kalian harus sesuaikan dengan rumusnya ini ya, dengan resepnya ini gitu. Jadi jangan beda-beda resepnya ya. Nah, kita cek aja 6 gram itu kan kelipatannya berapa nih dari 3? Kelipatannya 2 kalinya kan? Ya enggak? Nah, terus di sini kita lihat ada 2, perbandingan 3:2. Nah, berarti yang kepake itu bukan 6 gram nih, tapi cuman ya 2 kali dari 2, berarti harusnya berapa? Harusnya 4 gram ya. 4 gram yang bereaksi. Sehingga nanti akan ada sisa dari oksigennya, kalian bisa kurangin aja, 6 dikurang 4 itu hasilnya adalah 2 gram. Ya. Nah, yang terakhir, kalian bisa lihat berarti kan ini 2 kalinya ya. 2 kali, 2 kali. Nah, berarti 5 itu juga 2 kalinya. Berarti akan terbentuk 10 gram MgO ya. Gram. Ya, karena 2 kalinya dari 5. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari kejadian ini, maka 6 gram Mg gitu ya, ditambah 6 gram oksigen akan menghasilkan apa? Menghasilkan 10 gram MgO plus sisa 2 gram dari oksigen. Nah, kalian tinggal cek nih apakah dia sudah mengikuti hukum Lavoisier atau belum. 10 ditambah 2 itu hasilnya adalah 12, betul ya? 12 gram. Nah, 6 tambah 6 hasilnya adalah 12 juga ya. Nah, artinya 12 gram ini sudah sesuai dengan hukum Lavoisier. Berarti kita sudah benar ya untuk menjawab soalnya. Nah, kalian bisa lihat di sini caranya, dan ini ada kesalahan ya. Harus dimaklumi karena ini kan AI ya. Ini bukan 15 tapi 10 ya tadi ya. Kalian lihatnya 10 ya. 10 gram MgO dan yang tersisa adalah 2 gram oksigen seperti itu. Ini magnesium, magnesium ya harusnya gitu ya. Oke, paling dari saya segitu aja. Nah, ini adalah ringkasan materi untuk hukum Proust. Jadi ada yang namanya porsi absolut. Jadi senyawa selalu memiliki komposisi massa unsur pembentuk yang tetap ya. Jadi kalau misalnya tadi FeS perbandingan massanya ya selalu 7:4 untuk Fe dan juga S. Kalau H2O perbandingan massa antara hidrogen dan oksigennya selalu 1:8. Nggak mungkin berubah-berubah gitu ya. Dan yang kedua adalah identitas zat. Nah, hukum Proust ini membedakan antara senyawa, yaitu resep yang tetap, dengan campuran nih, yang nanti bisa berbeda-beda. Dan yang terakhir ada yang namanya bereaksi sisa. Berarti kalau sisa itu kan artinya yang tidak ikut bereaksi ya. Jadi dia akan menjadi sisa nih. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa masuk nanti ke materi yang selanjutnya, yaitu materi mengenai hukum dasar John Dalton ya, atau hukum kelipatan berganda. Seperti itu. Oke. Paling dari saya segitu aja. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya ya, yang mengenai hukum dasar kelipatan berganda John Dalton. Bye-bye semuanya. Thank you.